salam alaika Anda dengan berita terkini bersama Klik Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Serambi mutiara hati semua ada di sini, di Serambi Islami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Serambi Islami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dan kita masih dalam dialog Islam dan kepemimpinan mempertemukan antara ulama dan umaro dengan tema menghadirkan hati dalam membangun bangsa. Tadi agak sedikit terputus penjelasan dari Kiai Niam tentang 4 faktor yang bisa membuat hati kita mati atau tertutup. Kiai Niam silakan dilanjut kembali. Terima kasih. Sampai mana tadi? Yang ketiga sekarang. Iya. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan penjelasan. Jadi 2 sisi ya. Sisi yang pertama 4 hal membuat hati tertutup. Tetapi pada saat yang lain juga menjelaskan 4 hal yang membuat hati kita bercahaya. Sehingga bisa menjadi nur di dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan kita ya. Kalau yang pertama tadi terkait dengan perut kenyang yang enggak melahirkan kepedulian, kemudian yang kedua bersahabat dengan orang-orang yang zalim, sehingga policy yang diambil itu adalah pro kepada kezaliman atau setidaknya tidak cukup sensitif terhadap tindak kezaliman ya. Kemudian yang ketiga di sini terkait dengan nisyanu az-dzunub al-madiyah, gampang melupakan dosa yang pernah diperbuat. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Willy tadi itu sebagai introspeksi, itulah dosa sosial kita sebenarnya. Kayak tadi lari ke tahayul bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan orang bukan menyalahkan diri sendiri. Itu kan bab hal yang perlu dikoreksi. Dan itu menjadi catatan untuk kepentingan perbaikan. Dan orang yang tertutup hatinya cenderung dia melupakan kesalahan yang pernah dia perbuat. Nah, kata orang bijak, kalau kita pengen selamat, itu ingat terus dosa yang pernah kamu lakukan, sehingga akan ada mekanisme pertaubatan, penyesalan, dan komitmen untuk tidak mengulangi. Nah, ketika melakukan kebaikan, segera lupakan. Karena apa? Belum tentu kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Kadang kita membanggakan kebaikan kita. Kemudian yang kedua, itu akan istilah Jawanya diundat-undat. Apa diundat-undat? Wah, kemarin kamu udah saya bantu, nggak syukur. Nah, akhirnya hilang. Amalnya belum tentu diterima, kemudian dia menyakiti orang, gitu kan? Menyakiti orang. Nah, makanya ketika kita pengen baik, ingat kesalahan, sekalipun sudah dimaafkan orang atau sekalipun kita bertobat, tapi jangan pernah lupa akan kesalahan. Nah, kemudian yang kedua, lupakan segera ketika kita pernah melakukan berbuat baik di dapil atau pernah mengambil policy atau memberi BLT dan lain sebagainya. Itu bukan sekedar kebaikan, tapi itu tanggung jawab. Nah, kira-kira itu yang harus diinternalisir. Dan sebaliknya, kalau kita ingat terhadap kesalahan, itu akan menyebabkan hati menjadi sensitif dan juga empatik, gitu. Dan hati yang empatif dan juga sensitif akan menjadi bahan bakar yang luar biasa untuk menggerakkan kebaikan di dalam aktivitas sosial, termasuk di dalamnya adalah pembangunan. Nah, yang keempat nih, tulul amal, panjang angan. Terlalu banyak karep bondo cupet, istilahnya apa itu bahasa Jawa ini Pak. Banyak keinginan. Jadi, banyak keinginan tapi modalnya pas-pasan. Dia pengen A, pengen B, pengen C tapi nggak bergerak, nggak bergerak. Itu tulul amal, banyak angannya. Nah, sebaliknya orang yang hatinya tercahayai, dia cenderung qasrul amal. Dia kerjanya praktis. Atas dasar mapping, kemudian ada grand strateginya, ada roadmap-nya, kemudian kita berjalan sesuai dengan roadmap itu.
ada capaian-capaian ukuran yang bersifat realistis sesuai dengan kapasitas dia. Kalau kapasitasnya ketua RT jangan mikir negara. Iya. Boleh mikir tetapi dia harus down to earth. Oke. Harus ya udah tanggung jawabnya di tingkat RT saja. Oke, ini Jangan kayaknya- ngomongin yang lain, kira-kira begitu. Ini menarik nih. Pak Willy, ini tadi kan disebutkan beberapa langkah-langkah pendekatan hati ya, yang sangat luar biasa. Ya. Nah, kalau Pak Willy melihat konteks tadi, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini sebagai sebuah bangsa? Kalau kita lihat ketika itu dilakukan dengan hati, maka kemudian outputnya manusia-manusia Indonesia itu akan menjadi ihsan-ihsan yang baik. Akan menjadi, kalau bahasanya Bung Karno itu, insanul kamil, manusia yang paripurna dan sempurna. Tapi kita harus melihat itu secara faktual, Ustaz. Beberapa hal misalnya, Mbak Lemhanas kita merilis setiap tahun indeks ketahanan nasional, bagaimana dalam ekonomi, dalam budaya, dalam politik gitu. Itu yang kemudian harus menjadi parameter indikator kita. Indikator ketika membangun itu harus ada modal, Ustaz. Modal utama itu apa? Modal sosial kita, sosial capital kita. Sosial capital kita yang harus kita lihat tadi apa yang Kiai Niam bilang, ketika kita konfirmasi, lembaga-lembaga negara kita menjadi indeks kepercayaan publiknya menjadi sangat kritis. Itu kan pengelola negara, DPR, partai politik, kepolisian, institusi penegak hukum lah dan lain-lain sebagainya, itu menjadi cerminan sejauh apa kemudian kolbu itu, kalau menurut Al-Ghazali, hati itu hadir di dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Jadi modal utama di kita itu adalah kepercayaan publik. Oke. Nah, sejauh apa kepercayaan publik itu hadir kepada para pengelola negara? Itu yang harus menjadi bahan evaluasi dan refleksi kita di bulan Syawal ini. Nanti kita akan bahas ya, gimana caranya membangun trust gitu ya. Membangun kepercayaan dari publik kepada pengelola negara sehingga bisa berjalan pembangunan bangsa yang kita inginkan itu, Pak Willy. Nanti kita akan bahas kembali pemirsa, tetap di sini di Serambi Islami TVRI. Serambi mutiara hati, semua ada di sini. Di Serambi Islami. Saya siap divaksin. Saya siap divaksin. Saya tidak siap divaksin. Takut kenapa? Tak usah takut. Vaksin aman kok, nggak percaya? Ini nih, ada pernyataan langsung mengenai vaksin COVID-19. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan telah menjadi komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Dan menjadi tugas Badan POM untuk memastikan bahwa aspek mutu, keamanan, dan khasiat dari vaksin COVID-19 ini akan digunakan bersama para ahli di bidangnya dalam komite advisory yang mandiri. Badan POM akan mengevaluasi dan menerbitkan emergency use authorization. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam program vaksinasi COVID-19. Namun perlu kita ingat bahwa kita semua harus tetap konsisten menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan terus mencuci tangan. Dengan bekerja bersama, kita dapat keluar dari krisis pandemi ini. Gimana? Sudah tidak takut kan? Ayo, sukseskan vaksin untuk memberantas COVID-19. Vaksin, saya siap! Obrolan tentang kesehatan, mengenali berbagai gejala penyakit dan cara penanggulangannya. Indonesia Sehat. Halo dokter. Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Serambi
kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Kita masih membahas tentang menghadirkan hati dalam membangun bangsa. Tadi agak sedikit terhenti yang Pak Willy sedang sampaikan, bahwa yang paling terpenting dalam pembangunan bangsa ke depan adalah bagaimana membangun kepercayaan dari publik gitu ya, kepada pengelola negara, agar kemudian bisa berkesinambungan antara pembangunan itu sendiri gitu. Nah, bagaimana Pak Willy? Ya. Trust itu menjadi modal utama Ustaz, kepercayaan. Nah, kalau dalam tata kelola negara itu kepercayaan publik. Tidak hanya kemudian mobilisasi kepercayaan, mobilisasi dukungan. Oh, ini partai pemenang, ini kami kekuasaan yang legitimate gitu. Itu kan mobilisasi kepercayaan, mobilisasi dukungan. Nah, kepercayaan itu dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan integritas, berdasarkan keberpihakan. Itu yang tidak bisa dipungkiri. Nah, ketika kita bercermin ke dalam situasi kita sebagai bangsa negara Indonesia, Ustaz. Nah, karakter itu sejauh apa kemudian kita bisa kembali ke jati diri kita. Jadi tadi beberapa tabiat yang buruk-buruk itu kan suatu hal yang harus kita transformasikan. Nah, jadi membangun kepercayaan publik untuk menjadi modal sosial ini, apa korelasinya di sisi yang lain? Modal rakyat kepada pemerintahan, modal yang pemerintahan harus kelola adalah atau negara lah dalam hal ini, karena pemerintahan itu kan ekspresi negara, yaitu kohesivitas sosial dan persatuan bangsa. Kita ini kalau enggak kan rentan sekali Ustadz. Ini seperti gelas-gelas kaca Betaria Sonata itulah ya. Apa namanya? Senggol bacok atau sedikit kles pecah gitu ya. Apalagi di tengah politik identitas itu menjadi komoditas ya. Itu kan kemudian kita benar-benar menggadaikan hal-hal yang prinsip. Nah, jadi ketika kondisi seperti ini Ustadz, kita harus melihat Indonesia ini mau seperti apa sih. Maka kemudian membangun bangsa itu suatu hal yang belum selesai. Kita harus kembali kepada cita-cita bersama kita apa. Jadi kepercayaan itu harus diberikan mandat pada rakyat, kata Kiai Niam tadi. Jadi eksistensinya itu dua Ustadz. Sejauh apa dia amanah terhadap amanat atau mandat yang diberikan. Yang kedua, sejauh apa dia konsisten. Jangan di awal-awal pas baru-baru oke gitu. Habis itu dari tengah sampai ke ujung tuh udah mbalelo semua isinya. Nah, proses ini yang nggak gampang Ustaz. Jadi membangun bangsa dengan hati itu kan selalu menghadirkan ilahiyah di dalam keseharian kita. Ada 3 hal yang selalu dicerminkan, bagaimana proses relasi hamba itu yang takut kepada Tuhannya. Yang kedua, bagaimana seorang warga negara atau hamba itu ikhlas dalam menjalankan setiap perbuatannya. Yang ketiga ya itu karena kecintaan dia kepada Allah. Nah, ketika ini hadir dalam proses membangun, baik dia sebagai penyelenggara negara, baik dia sebagai warga negara, itulah yang kemudian menghadirkan kebaikan bersama. Karena apa? Cita-cita kita itu yang membedakan manusia dengan hewan, yaitu selain otaknya, yang paling inti adalah hatinya. Betul. Jadi inilah kemudian peradaban manusia, civilization itu dengan bangsa yang hewan itu bedanya apa? Di sininya itu Ustaz, kolbunya itu. Baik. Berarti Pak Willy bicara tentang membangun bangsa bukan hanya tugas penyelenggara negara gitu, tetapi lebih dari itu adalah proses kerjasama yang harus saling menguatkan baik penyelenggara dan juga warga itu sendiri. Our gitu common dreams. Betul. Kini yang bagaimana nih? Artinya nasihat apa yang bisa dihadirkan ya untuk masyarakat juga, untuk penyelenggara negara juga, agar jangan, karena tadi itu kadang-kadang saling nyalahin gitu. Kalau ada kebaikan nggak dipuji, kalau ada keburukan dicaci makinya begitu luar biasa. Nah gimana Pak Adi?
pola relasi antara ar-ra'i wa ra'iyah, antara pemimpin dengan yang dipimpin. Itu yang pertama tadi atas dasarnya adalah kemaslahatan pasti ya. Kontrak sosialnya adalah kontrak sosial untuk kepentingan kemaslahatan. Setidaknya dua tujuannya. Yang pertama adalah untuk hirasatiddin, memastikan tegaknya ajaran agama. Kemudian siasat dunia, ngurusin kebaikan urusan keduniaan. Nah yang terkait dengan keduniaan itu dua hal juga. Yang pertama terkait dengan at'amahum min ju', memberikan kesejahteraan. Jadi menjamin nggak ada warga yang kelaparan. Berarti salah policy di situ kalau ada warga kelaparan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin kekayaan dan kecukupan. Ya kan? Nggak ada kemiskinan. Kira-kira begitu. Kalau ada orang kelaparan pasti salah policy di situ. Kemudian wa amanahum min khauf, dan menjamin rasa aman dari bullying dan lain sebagainya. Itulah tugas negara. Nah kemudian di dalam posisinya masing-masing ar-ra'i memastikan tadi amanah ya, karena kontrak sosial itu atas dasar kepercayaan. Adil amanata ya, ila man i'tamanaka wala takhun man khanaka. Nah ini resep yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Tunaikan amanah kepada orang yang sudah memberikan amanah pada saat pilpres, pada saat pilkada, pada saat pileg, pada saat fit and proper untuk kepentingan jabatan-jabatan publik, itu adalah amanah. Nah, tunaikan. Sekalipun orang lain itu berkhianat kepadamu, jangan kau balas. Nah, wala takhun man khonaka. Artinya apa? Di situ ada proporsionalitas dan juga integritas. Nah, sebaliknya orang yang dipimpin juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? As-sam'u wa ta'ah. Fima ahabba au kariha. Wajib untuk mentaati secara proporsional atas kepemimpinan, sekalipun kau nggak suka, bukan pilihanmu. Ya, fima ahabba au kariha, apa yang kau sukai atau yang kamu benci. Di situ bahkan diterangkan oleh baginda Rasulullah yang sangat prediktif lah sifatnya. Di samping yang bukan golonganmu, sampai kalau seandainya pun kontrak kepemimpinan itu diserahkan kepada kasta sosial terendah sekalipun. Wa in wuliya alaikum abdun habasyiyun, hatta sekalipun engkau dipimpin oleh budak belian dari Ethiopia, kurang apa? Kamu punya ras yang tinggi, kamu wajib taat. Sepanjang, nah ini sepanjangnya, sepanjang dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Nah kalau sudah perintahnya adalah kemaksiatan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, nggak boleh ada ketaatan. Disitulah pentingnya kekuasaan itu ada check and balances. Konsep hari ini di dalam fikih siasah mu'asyirah ada trias politikanya, ada DPR untuk mengontrol kekuasaan eksekutif sehingga kekuasaannya tidak tak terbatas. Artinya ada saling mengontrol, pemerintah dikontrol oleh masyarakatnya, masyarakat juga harus taat kepada pemimpinnya, tetapi tasarrufnya harus bermuara kepada kemaslahatan dan juga ketaatan kepada Allah. Disitulah keseimbangan. Tawazun antara ra'i dan ra'iyah, tawazun antara lahir dan juga batin. Baik ya Ni'am. Jadi Masya Allah ya, dalam membangun bangsa tidak bisa diserahkan kepada salah satu pihak saja. Tapi semua pihak, semua stakeholder harus saling bekerja sama. Baik penyelenggaranya dalam hal ini pemerintah, ya negara itu sendiri, dan juga masyarakatnya. Saling menghargai, saling menguatkan, dan saling mengingatkan. Insya Allah apa yang kita cita-citakan dari bangsa ini pasti akan tercapai. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini di Serambi Islami TVRI. Menelusuri sejarah peradaban Islam dari seluruh tanah air. Mengenal lebih dalam penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Jejak Islam
setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Informasi teraktual COVID-19, pantauan, pencegahan, penanganan wabah virus corona, kami hadirkan dalam info terkini COVID-19. Setiap hari, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Serambi mutiara hati, semua ada di sini. Di Serambi Islami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Serambi Islami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dan Masya Allah sudah ada di penghujung acara kita pada kesempatan pagi ini. Saya ingin masing-masing narasumber kita memberikan kesimpulan terkait tema kita kali ini, menghadirkan hati dalam membangun bangsa. Yang pertama Pak Willy, silakan. Terima kasih Ustadz. Membangun bangsa adalah sebuah pekerjaan yang tidak henti-hentinya. Karena ini adalah proyek bersama kita, pekerjaan bersama kita, dan sekaligus menjadi mimpi bersama kita. Saya dalam kesimpulan ini ingin menyitir apa yang menjadi amanat Bung Karno dalam proses membangun bangsa itu. Yang pertama adalah human skill investment. Kita ketika Indonesia ini merdeka harus memiliki teknokrat, agamawan, budayawan, seniman, dan lain-lain sebagainya yang memiliki kapasitas yang unggul. Maka kemudian waktu itu dikirimlah melalui proyek Kolombo banyak sarjana, pelajar-pelajar dan sarjana Indonesia untuk menuntut ilmu ke luar negeri. Tapi ilmu saja itu tidak cukup. Karena ilmu itu membutuhkan jiwa yang besar. Bukan ilmu yang membuat peradaban itu maju, bukan pengetahuan yang membuat peradaban itu unggul, tapi jiwa-jiwa yang besar. Apa itu jiwa yang besar? Jiwa yang dipimpin oleh Kolbu. Nah, yang kedua adalah material investment. Material investment, negara itu maju, bangsa itu maju ketika dia memiliki basic industri, Ustadz. Jadi kita sampai hari ini, Ustadz, sangat miris kita peniti aja masih impor, Ustadz. Belum bisa kita membuatnya. Artinya apa? Basic industri ini yang dulu pernah kita rancang sekarang luluh lantak semua. Jadi sebagai sebuah syarat sah negara yang melakukan atau bangsa yang berdaulat, berdikari itu, bangsa yang mandiri itu yang harus kita refleksikan. Dan yang terakhir adalah mental investment. Inilah Kolbu itu, bagaimana kita tidak lagi menjadi mental negara yang inlander sifatnya waktu kita dijajah, tapi warga negara, bangsa yang merdeka secara paripurna. Begitu Ustaz. Kini yang silakan. Terima kasih pemirsa TVRI rahimakumullah. Di akhir pertemuan kita pagi hari ini ada satu hal penting yang perlu kita sadari bersama, bahwa pembangunan ini adalah tugas dan juga tanggung jawab kita yang melekat sebagai insan beragama. Pembangunan bagian dari upaya kesyukuran kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholiha. Aktivitas amal soleh kita bagian dari kesyukuran atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pembangunan yang kita lakukan dengan kapasitas dan kompetensi kita sebagai warga negara, kita sebagai pemimpin rumah tangga, kita sebagai pemimpin komunitas punya tanggung jawab sesuai dengan proporsi kita, dan orientasinya adalah kemaslahatan serta keseimbangan antara pembangunan fisik dan juga pembangunan mental dan juga keimanan serta karakter kita. Baik, Keniam boleh ditutup dengan doa pertemuan kita hari ini, silakan. Terima kasih. Di penghujung pertemuan pagi hari ini yang penuh barokah,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadikan kita kuat zahir batin untuk berkontribusi di dalam mewujudkan kebaikan bagi negeri, dan kita diberikan kesempatan untuk berkontribusi mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muyassira kulli asir fa inna taysira kulli asirin alayka yasir. Yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kiai Niam terima kasih banyak, Pak Willy terima kasih banyak, dan pemirsa TVRI terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan Serambi Islami pada kesempatan kali ini. Saya Hilman Fauzi undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa terus saksikan Serambi Islami setiap pagi di TVRI, khususnya setiap hari Rabu kita akan menghadirkan dialog Islam dan kepemimpinan, mempertemukan antara ulama dan umaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saatnya kita bersilaturahmi, berbagi ilmu dan kajian Islami. Di sini bersama kita mengkaji dengan tausiah penyejuk hati. Di sini bersama kita mengkaji agar selalu dekat ilah.